Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda selama 90 menit ke depan. Pemirsa, kita akan membahas atau menambah hasanah keimanan dan juga keislaman kita. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan mengangkat mengenai adab dan empati, merupakan refleksi keimanan seseorang. Bersama guru-guru kita Ki Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ustadz Riza Muhammad yang akan membahas tema yang sangat menarik ini. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Baitur Rahmi Islamic Center, Jalan Hos Cokro Aminoto BSD Serpong, Tangerang Selatan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Damai Indonesiaku, Bapak Kiai Haji Sumarno yang sangat saya cintai, dan hamba-hamba Allah calon penghuni surga, semoga senantiasa menjadi orang-orang yang dijaga dan punya akhlakul karimah. Ada kontrak secara transaksional yang tidak bisa Anda ingkari sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik. Quran Surah Al-An'am 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah bentuk transaksional, sumpah seorang hamba kepada Sang Khalik. Kalau hidupnya, matinya, waktunya semua didedikasikan hanya untuk Allah, mendahulukan kepentingan Allah. Berarti seorang muslim harus taat kepada syariat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, syariat Islam itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi akidah yang disebut keyakinan. Yang kedua, dimensi fikih yang disebut ibadah fisik. Yang ketiga adalah dimensi akhlak yang disebut ibadah hati. Ketiga dimensi ini harus dimiliki. Sebab apa? Merupakan kesempurnaan seorang muslim untuk taat kepada syariat, yakni dimensi akidah, dimensi fisik, yakni fikih, dan yang ketiga adalah ibadah akhlak atau adab. Maka dimensi akidah diwakili dengan pokok keimanan yang keenam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir buruk dan takdir baik. Sedangkan dimensi fikih diwakili oleh 5 rukun Islam. Mulai syahadat, salat, naik haji, puasa, zakat. Sedangkan dimensi yang disebut adab atau akhlak diwakili dengan kalimat yang namanya ihsan. Ihsan ini adalah berbuat baik. Rasulullah diturunkan dengan satu misi yang sangat besar. Dalam satu hadis riwayat Ahmad nomor 8952, innama bu'ithu liutammima solihal akhlak. Tidaklah Nabi diutus membawa agama ini menyempurnakan yang paling penting. Syariat itu adalah akhlak. Buat apa taat tapi tidak berakhlak? Buat apa berilmu tapi tidak beradab? Maka sempurnanya seorang mukmin dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
Sekali lagi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman, sempurnanya keimanan seorang muslim ditentukan dari akhlaknya. Itu kenapa ibadah saja tidak cukup, akidah saja tidak cukup tanpa disempurnakan dengan akhlak. Itu kenapa akhlak menduduki peringkat terpenting dalam mendirikan agama ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memberikan garansi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Maka barang siapa yang ingin dicintai Allah, wa aqrabikum minni, dekat denganku, majlisa yaumal qiyamah, tempat duduknya, majelisnya di hari kiamat, maka perbaiki akhlaknya, miliki akhlak yang baik. Berarti kesempurnaan seorang mukmin yang taat kepada Allah ditutup dengan sempurnanya untuk memperbaiki akhlak dan memperindah akhlaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi memberikan garansi kepada kita, innal mu'minah la yudriku, seseorang mukmin derajatnya darajat as-shaimil qaimi, setara dengan ahli saum dan ahli salat, min husni khuluqihi, kalau memiliki akhlak yang baik, Pak. Jadi akhlak yang baik setara dengan ahli saum, ahli puasa. Akhlak yang baik setara dengan ahli salat. Maka seseorang yang dikatakan baik keimanannya bukan cuma tanpa khusyuk untuk berdiri di atas sejadahnya, tetapi akan tampak dari muamalah ibadah berhubungan dengan sesama manusia. Dan ibadah yang paling baik untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia adalah ibadah akhlakul karimah. Dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 6440, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali qarabatan. Ya Rasulullah, aku memiliki seorang keluarga, asiluhum wa yuqti'ani, aku bersilaturahim, dia memutuskan silaturahimnya. Wa ahsinuhum alaihim wa ahsinu alaihim wa yusiuna ilayya, saya berbuat baik padanya, dia berbuat buruk padaku. Wa ahlumun anhum wa yajhiluna alayya, saya sabar atas perlakuannya tapi dia selalu menyakitiku. Bagaimana ini ya Nabi? Aku selalu berbuat baik tapi menerima yang buruk dari dia. La in kunta kama qulta, Nabi berkata, kalau betul-betul sikapmu demikian dan kamu istiqomah berbuat seperti itu, faka'annama tuisiful mallah, maka demi Allah kau seperti memberikan api neraka dalam mulutnya. Dan yang paling penting, wala yazaluka ma'aka minallahi dhahirun alaihim, pertolongan Allah akan datang, diberikan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik, bersikap baik, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari beberapa hadis-hadis yang telah disampaikan, ternyata memang akhlak adalah kunci dari keindahan agama Islam. Akhlak adalah inti dari keberkahan agama Islam. Karena apa? Rasulullah diutus memperbaiki akhlak lebih dominan daripada yang lainnya. Innama bu'ithu liutamimma solihal akhlak. Bagaimana menyikapi sesuatu dalam kehidupan? Kita melihat seseorang melakukan sebuah kesalahan, lalu bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu? Kita melihat dalam sebuah situasi seseorang khilaf, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Ini merupakan dari su'ul akhlak. Tetapi lebih tidak patut lagi kalau Anda ingin memperbaiki orang, jangan dengan akhlak yang lebih buruk. Ingin menasihati orang, jangan dengan kata-kata yang lebih tajam, apalagi persatuan netizen Indonesia. Lebih kejam kita melihat seseorang berbuat salah, karena memang manusia tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'inat tawabun. Tetapi ketika ia meminta maaf dan bertobat, Allah saja memaafkan. Masa kita tidak? Ketika melihat kesalahan dan itu tidak baik,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Hendaklah tetap kita dalam koridor akhlak, memperbaiki dengan akhlak, bukan dengan melontarkan kata-kata yang lebih buruk lagi. Apa bedanya kita dengan perbuatan-perbuatan yang su'ul akhlak? Maka semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah, yakni akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka di segmen 1 ini betapa adab atau etika atau akhlak merupakan inti daripada ajaran Islam. Itu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, di mana saat itu masyarakat kota Mekah penuh dengan kejahilian. Nah pemirsa, di segmen berikut Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menyampaikan bagaimana adab merupakan buah keimanan seseorang. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kita mengetahui ketika seseorang memiliki adab, etika maupun akhlak yang tinggi, maka sudah tidak diragukan lagi kualitas keimanan ataupun kualitas keislaman seseorang itu sudah mencapai yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu pemirsa, guru kita Kiai Haji Sumarno akan membicarakan lebih dalam lagi bagaimana adab dan etika merupakan buah keimanan seseorang. Fadal Kiai Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah, Adinda Ustadz Riza Muhammad, segenap jamaah yang berbahagia dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan siang ini kita bisa bertatap muka dan bermuajah kembali dalam rangka mengikuti pengajian Damai Indonesiaku. Dan mudah-mudahan dari pengajian kita insya Allah kita bisa membentuk kedamaian dalam jiwa kita. Amin ya robbal. Menarik apa yang tadi sudah disampaikan oleh adinda saya, bahwasannya kesempurnaan iman seseorang itu adalah ditandai dengan kesempurnaan akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik dan sebagus-bagusnya akhlak itulah yang menentukan sempurnanya iman seseorang. Bahkan Rasul pun diutus oleh Allah, yang Nabi sendiri mengakui adalah tidak lain dan tidak bukan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan perilaku akhlak manusia. Kebobrokan, kerusakan perilaku manusia adalah akan melahirkan kebejatan dan kerusakan peradaban kehidupan umat manusia. Bagaimana cara membentuknya? Dibentuklah dengan agama. Maka agama itu ada 3 rukunnya, Bu. Yang pertama adalah iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Kalau sudah terbentuk 3 faktor ini dalam kehidupan seseorang, maka akan terwujudlah perilaku yang baik. Kalau sudah bisa terwujud perilaku yang baik dalam hidupnya, insya Allah orang pun akan menjadi baik.
aslih nafsak yasluh lakanas. Jangan pernah berharap kita mengajak orang itu menjadi baik kalau kita sendiri belum baik. Makanya perbaikilah diri kita dulu, baru ngajak orang berbuat baik. Ini jangan kadang-kadang kita sok jadi orang baik tapi belum pernah mampu kita memperbaiki diri kita. Dari mana kita awali perbaikan diri kita? Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad mengidentifikasikan yang pertama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi wal muhajiru man hajara ilallahi wa rusuli. Tandanya orang muslim, di mana orang muslim yang lain merasa selamat dari bicaranya, merasa dia tenteram dari omongannya, merasa nyaman daripada ungkapan perkataannya. Rasul diutus oleh Allah menghadapi kondisi yang betul-betul pelik. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa anqadhakum minha. Nabi sukses, Nabi berhasil mengajak orang-orang yang dikatakan ketika itu super primitif, karena mereka kondisinya sudah berada di tepi jurang api neraka. Bukan saja kejahatan yang namanya seksual, tapi kejahatan moral yang begitu meningkat di tengah kehidupan manusia. Apa Nabi dimodali yang namanya dengan kekuatan intelektual? Tidak, kata Rasul. Wa adabani Rabbi ahsanat ta'dib. Yang pertama dibekali oleh Allah kepada baginda Rasul adalah di mana baginda Rasul diajarkan oleh Allah memiliki adab yang baik. Ini kan kita sulit akhir belakangan ini, ibu dan bapak. Mana sih kita bedakan adab dan basa-basi? Ada adab, ada basa-basi. Kalau basa-basi kan dibuat-buat, acting. Orang tidak baik bisa berlaku kayak orang baik. Orang jahat bisa berlaku kayak orang tidak jahat. Ya artinya pandailah berkamuflase. Kayak bunglon. Bunglon itu kan kalau nempel di batang hijau warnanya jadi hijau. Ntar lagi nempel di batang yang coklat warnanya jadi coklat. Ntar nempel lagi di batang yang hitam warnanya jadi. Yang kita tanya aslinya mana? Aslinya ntar ketika pada waktu seketika itulah ketahuan. Maka akhlak itu adalah ma yakhruju hayatan min nafsi, yang keluar seketika itu dari dirinya, yang bukan dibuat-buat. Andaikan ibu senyum nyengar-nyengir, senyumnya itu kan kelihatan mana sih senyum tulus, apa senyum yang karena pulus. Nah kan gini, biasa orang perempuan pak di sono kalau ngelihat duit kan demen banget, belum dikasih udah nyengir duluan tuh. Nanti kan ketahuan mana senyum pulus, mana senyum tulus. Mana yang tulus? Yang tulus kelihatan ketika suami tidak memberi uang, tidak punya uang, dia tetap senyum. Ini kan gampang-gampang susah. Susah-susah. Senyumnya gampang. Susah ngeluarinnya. Sebab kan kejujuran, ketulusan. Kalau memang dia tulus. Dan tulus itu berangkat dari mana? Dari keimanan. Iman itu berangkat dari mana? Dari hatinya. Kalau memang hatinya tulus, iman yang karena Allah, dia lakukan karena Allah, apapun yang terjadi, jangankan manisnya, pahitnya pun tersenyum. Salah satu di antara para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, yang tidak pernah ngeluh, tidak pernah mencari fasilitas, tidak pernah minta apapun, walaupun Nabi disentuh dengan aneka ragam penderitaan, Nabi nggak pernah teriak minta pertolongan. Luar biasa. Siapa? Junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Beda dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh di antara nabi yang Allah utus ke muka bumi ini adalah nabi yang memiliki kekejaman doa. Baca dalam surat Nuh. Cuma lantaran tuh umatnya nggak tahu diri, umatnya begitu yang namanya diajak oleh Nabi Nuh menolak dan menentang,
bahkan menyakitinya. Nabi Nuh kontan ketika itu berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayar. Ya Nabi yang berdoa, yang ngaminin malaikat, insya Allah dijamin tokcer. Nabi yang berdoa, yang ngaminin malaikat, tokcer nggak? Wah tokcer. Apa yang terjadi? Banjir bandang, musibah besar. Sampai-sampai tinggal 80 umat manusia yang selamat, itu pun yang ngikut Nabi Allah Nuh. Ini Nabi, Bu. Artinya tuh cuman gara-gara omongan. Maka jagalah lidah kita. Jangan sembarang kita ngucap. Berucap yang baik. Kalau memang gak bisa ngucap yang baik, ya diem. Ini jangan kadang-kadang kita mulut kita udah kayak remblong, oblak. Ini kan yang sekarang lagi rame. Enggak omongan, sekarang ada tulisan. Di mana dia tulis? Masuk update status. Masuk lagi di story. Yang enak kagak enak, coba tampilkan yang terbaik buat diri kita. Apa yang terungkap itu, tulisan itu ungkapan hati. Omongan itu juga adalah ungkapan kata. Maka jangan kita berdusta dengan kata-kata yang terungkap oleh lidah kita. Dan jangan berdusta dengan tulisan yang kita tulis adalah ungkapan keluar dari hati kita sendiri. Maka saat itulah akan terbuka siapa diri kita sesungguhnya. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Sumarno Safi yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Memang akhlak dan juga iman bagikan dua mata sisi uang yang tidak bisa terpisahkan. Ketika akhlak itu sempurna, maka keimanan juga saling beriringan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita akan elaborasi, kita akan perdalam tema kita yang menarik ini di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya di segmen ini Ustadz Riza Muhammad sudah berpindah posisi untuk berbagi berkah bersama para jamaah juga dan juga Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, salah satu keberkahan dalam acara Damai Indonesiaku, ada satu yang ditunggu-tunggu oleh jamaah semuanya, yakni bagi-bagi berkah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Wah, udah siap nih kayaknya. Halo, siap membawa uang 1 juta rupiah? Jangan lupa dipotong pajak ya. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang agak susah. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang mulianya akhlak Nabi sebagai bentuk contoh yang harus kita ikuti. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang baik. Nah, pertanyaannya, ini adalah ayat. Ini adalah ayat. Kalau Anda sering membaca ayat yang sangat populer ini, tentu tahu letaknya di mana. Surat dan ayat keberapakah yang kalimatnya baru saya bacakan? Silakan. Hanya satu yang bisa. Baik, silakan Mbak. Hanya satu yang angkat tangan, ya udah berarti Mbak nih jatuh vonisnya nih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Ustaz. siapa? Dengan Salsabila. Panggilnya Mbak Salsabila. Caca. Oh, Caca, Masya Allah. Saya menemukan satu jamaah yang satu orang aja yang angkat tangan ya. Berarti beliau ini luar biasa loh. Udah paham dengan jawabannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau sesungguhnya Muhammad adalah manusia yang berbudi pekerti yang luhur, azim, akhlaknya baik. Nah, di surat dan ayat keberapakah yang menyatakan Rasulullah memiliki akhlak yang sangat baik? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya di surat Al-Qalam ayat 4. Takbir, Masya Allah. Surat Al-Qalam ayat keempat. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, Mbak Caca. Rezeki hari ini jangan lupa dipotong pajak. Baik, pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Baitur Rahmi Islamic Center BSD Tangsel. Ini masjid Masya Allah sangat besar dan megah sekali ya.
Masya Allah. Nah, kita akan bahas pemirsa tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan adab dan juga etika. Di sesi tanya jawab ini kami sudah persiapkan ada 2 jamaah, ukhti atau akhwat dan juga ikhwan. Kami persilakan terlebih dahulu ukhti Nadia. Boleh berdiri silakan, yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ajeng Sabrina. Izin bertanya ya Ustadz, sebagai seorang alumni pondok pesantren, apa yang dapat memotivasi saya untuk tetap istiqomah dalam menjaga adab dan akhlak di luar pondok agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungan? Selain itu, adakah cara terbaik untuk menghindari godaan yang sering membuat iman saya menjadi lemah? Terima kasih ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Riza. Ukhti Nadia. Ukhti Nadia Ustaz. Alumni pesantren loh, Masya Allah. Prinsip kita harus paham. Kalau Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Ani bin Umar annahu qal, dari Ibnu Umar, ja'a rajulun minal ansar. Datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar. Fasalama ala Nabi, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang paling utama? Siapakah mukmin yang paling utama? Ayyul mu'minina afdal? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama di hadapan Allah, orang yang paling utama di hadapan Sang Khalik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, I think this is the motivation. Ini adalah motivasi yang harganya jangan ditanya lagi, nggak ada saingannya bestie. Ya nggak? Keutamaan seseorang di hadapan Allah ternyata yang menentukan adalah akhlak yang baik. Kenapa akhlak yang baik? Akhlak adalah hasil dari keimanan dan ketaatan serta ibadah yang benar. Seseorang yang imannya benar, seseorang yang ketaatannya benar, seseorang yang ibadahnya diterima, pasti akan berpengaruh kepada attitude, yakni akhlak. Contoh surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi salat yang seperti apa? Salat yang diterima. Tetapi ada juga salat tapi ngomongin orang. Ada. Yang mana orangnya? Udah gak datang ya? Salat tapi ngomongin orang. Ada. Ini salat tapi fawailul lil musallin. Salatnya celaka alias tidak diterima. Artinya apa? Sholat kok nggak ngaruh sama akhlak. Yang namanya sholat akhlaknya harus baik dong, ya nggak? Yang namanya sholat nggak mungkin ngomongin orang, ya nggak? Kalau sholat masih ngomongin orang berarti ibadah Anda tidak diterima. Dan sempurnanya Anda tidak sempurna di hadapan Allah karena keimanannya tidak baik. Nah, ini motivasi buat ukhti Nadia. Kalau ternyata akankah dirimu menjadi orang yang paling utama di hadapan Allah? Kalau memang mau, milikilah akhlak yang baik. And the second question, pertanyaan yang kedua tadi, ada tips enggak sih biar imanku senantiasa tidak tergoda? Cie. Ya namanya iman yazid wa yankus, ya enggak? Naik turun. Yang pertama, kenali siapa teman dudukmu dan lingkungan pergaulanmu. Nabi berkata, al-mar'a ala dini khalili falyamdur ahdukum may khalil. Seorang wanita agamanya bergantung kepada agama temannya. Lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau Anda memiliki teman yang baik, akhlaknya baik, pasti juga Anda akan baik. Karena apa? Dimensi manusia cuma ada 2. Dipengaruhi atau mempengaruhi. Ya tidak? Mencontoh atau dicontoh. Silakan pilih. Anda menjadi orang yang mencontoh atau menjadi orang yang dicontoh. Tetapi lihatlah, mencontoh yang dicontohnya harus baik. Maka tips ini akan membuat Nadia tetap stabil, survival, tetap bisa hidup di tengah hiruk pikuk dan akhir zaman. Artinya lihat teman duduk, lihat teman bergaul. Yang kedua, ini situasi akhir zaman. Ya enggak? Fitnah gampang di mana-mana, betul?
Setiap melangkah satu langkah dari rumah, Anda sudah akan menemukan fitnah. Ini zaman penuh fitnah, zaman yang luar biasa. Maka sebagai seseorang yang taat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin. Bagaimana caranya? Kuatkan ibadahmu, karena ibadah adalah tonggak yang akan membawa kita pada kebaikan. Baik. Ya, Insyaallah sudah Baik, dikode. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Nah, sebelum saya ke penanya berikutnya, tapi ini memang menjadi fenomena yang umum dirasakan oleh para anak-anak atau teman-teman di pesantren ya. Biasanya memang selama dia di pesantren, dia bergaul dengan suasana yang sangat kondusif sekali. Tapi ketika keluar mungkin ada istilah burung lepas dari sangkar. Ini seperti apa ketika harus teman-teman pesantren setelah keluar dari pesantren akhirnya terpengaruh dan akhirnya akhlak dan etikanya sudah berubah nih, Yai. Jadi begini, tandanya seorang santri itu menjadi santri justru bukan di pesantren. Ketika dia keluar dari pesantren, mampukah dia mempertahankan hal-hal yang baik yang ada di pondok? Kalau mereka jadi benar di tempat yang benar, nggak usah kaget. Ya. Tapi bagaimana kita bisa jadi benar di tempat yang bebas, di tempat yang luas. Contoh sekarang gini, kayak ikan hidup di tengah lautan. Air laut asin nggak, Bu? Asin. Tapi ikannya asin nggak? Ikannya nggak asin. Melatu ikan mau asin harus dikasih garam. Kalau pesantren barangkali suka baca, Idzil fatahas ba'tiqadi hirufi wa kullu malam ya'takid lam yartafi. Harus punya prinsip. Prinsip apa yang menjadi pegangan itu menjadi aturan syariat, itu yang kita pegang teguh. Nggak bisa tawar menawar, nggak bisa kita robah. Dan itu adalah garis lurus yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ibarat kita bernegara, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang jadi pegangan kita. Boleh saja kita hidup di alam manapun, selagi dia menjadi warga Indonesia, selagi dia mengamalkan Pancasila dan berperilaku dengan sesuai Undang-Undang Dasar 45, maka dia adalah warga negara Indonesia. Masya Allah. Nah, berikutnya Pak Dadang untuk bisa mengajukan pertanyaan. Oh, ini Pak Dadang, silakan Pak Dadang boleh berdiri. Nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Ya, sudah nyala Pak Dadang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah ma ba'du, yang kami muliakan Al-Mukarram Pak Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Al-Mukarram Ustadz Riza Muhammad. Pada kesempatan hari ini ada satu hal yang ingin dipertanyakan dan saya ingin mengutip satu ceramah dari Pak Ustadz terkait hidup dan kehidupan itu ada 3 dimensi. Satu dimensinya adalah masalah akhlak, Pak Ustadz. Dewasa ini atau beberapa hari yang lalu kita sudah sama tahu dan bukan rahasia umum lagi terkait adanya norma kaidah atau adab seseorang dan ini mengemuka. Dan kita sudah sama tahu, ternyata orang yang dipandang sebagai salah satu dan mempunyai ilmu, ternyata adabnya bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka miliki. Sebagian orang menganggap bahwa dia adalah orang yang mempunyai ilmu agama Islam yang dipandang mumpuni. Namun dengan kenyataan yang kita saksikan dan kita lihat bersama ternyata tidak relevansi dengan kondisi yang mereka dia miliki. Langsung ke pertanyaan Pak Dadang. Mohon pencerahan lebih lengkap Pak Ustadz Riza atau Pak Kiai terkait dengan masalah adab yang digaungkan bahwa sebagai agama Islam, sebagai kita orang pemeluk agama Islam tentu adab adalah nomor 1. Ya. Mohon pencerahannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Sumarno. Saya duduk aja deh. Ya, boleh. Boleh ya. Ini bagian adab juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bebas-bebas saja. Khudoribik pernah berkata,
Innamal ummamul akhlaqu mabakiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya identitas satu kaum, satu umat itu adalah tergantung bagaimana etikanya. Etika apa sih? Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sumber dasar pegangan moral hidup manusia yang diatur di dalam tatanan agama. Maka agama mengatur bagaimana cara hidup manusia yang baik. Cuma Islam yang memiliki aturan cara hidup yang baik. Mulai kita mulai mata sampai kita menjamkan mata, semuanya diatur sama Islam. Sampai masuk kamar mandi kita disuruh baca doa. Coba cari maaf agama mana yang mengajarkan orang masuk kamar mandi baca doa. Cuma ada di dalam Islam. Kita bersyukur kepada Allah. Cuma hanya sayangannya kita jadi umat Islam yang tidak pernah mau mengkaji, apalagi mau mengamalkan itu. Ya mudah-mudahan insya Allah semuanya akan jadi pelajaran positif dengan peristiwa yang datang di tengah-tengah kita. Jangan kita lihat yang negatifnya, mari kita ambil yang positifnya. Innallaha la yanzuru ila asamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat tentang perilaku, tentang pakaian seseorang, model seseorang, pangkat seseorang, jabatan seseorang, kepintaran seseorang. Itu yang di kandang KPK itu bukan orang-orang bodoh, orang pintar semua. Itu yang ada di dalam sel, yang ada di dalam penjara itu bukan orang-orang rendahan. Tapi mayoritas adalah orang-orang mana? Orang-orang mereka yang punya jabatan. Ternyata jabatan tidak melahirkan orang itu jadi baik. Yang melahirkan orang itu jadi baik dari mana? Perilaku dan akhlaknya. Tadi kan udah saya sampaikan, di antara para nabi dan rasul, cuma baginda Rasul yang tidak memiliki dikatakan kemampuan akademis yang tinggi. Hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Bayangkan Nabi Allah Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah kalangan kerajaan yang serba mewah. Tapi apakah Nabi Musa bisa berhasil sebagaimana berhasilnya junjungan alam? Justru baginda Rasul, kanjeng Nabi kita berhasil karena dia bergaul menjadi orang susah. Maka dia tahu bagaimana keadaan orang susah dan bisa beradaptasi dengan orang susah. Yang repotnya kan orang gak pernah bergaul jadi orang susah malah nyusahin. Yang lebih pusing lagi, orang susah gak pernah ngerti susah. Ini yang dibilang kue cincin ganda sturi udah miskin gak tahu diri. Tuh. Mestinya kita bersyukur, maaf. Peristiwa yang terjadi akhir belakang kemarin ini itu sesungguhnya adalah oknum. Oknum, bukan saya bilang oknum. Seorang dai sudah diajarkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ada 3. 1 bil hikmah, dengan ilmu. Wal mau'idatil hasanah, sampaikan dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadiluhum billati ya ahsan, dan gauli mereka dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Jangan sekarap kita, mentang-mentang kita udah jadi ustadz di atas mimbar, lantas bebas berbicara. Justru tidak. Saya ada di sini, Ustadz Reja ada di sini, kemudian MC kita pun ada sini, dibatasi dengan etika. Sekian banyak orang yang menonton saya, menonton kita. Orang akan melihat bagaimana sikap saya, bagaimana sikap MC, bagaimana sikap Ustadz Reja. Yang orang lihat bukan ilmunya dulu, yang orang lihat adalah sikapnya. Yang orang tahu dan orang dengar, orang rasakan, bukan ilmunya dulu. Yang dirasakan adalah perkataannya dulu. Ibu belum menyajikan masakan kepada suami, tapi senyum ibu sudah ibu ungkapan di hadapan suami. Masya Allah, walaupun ikan asin, insya Allah terasa bagaikan stik. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Ustaz Kiai Sumarno Syafi'i, kalau tadi mengatakan bahwa dibatasi etika, ini juga dibatasi durasi ya. Nah, kita akan teruskan lebih dalam lagi pembahasan yang sangat menarik ini tentunya di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kalau tadi guru-guru kita sudah turun dan berinteraksi dengan para jamaah, nah Ustadz Riza saya temani nanti ya. Saya akan turun bersama jamaah untuk berdialog dan juga berinteraksi dengan para jamaah. Tapi memang ketika kita berbicara akhlak dan juga adab atau etika, kita tidak perlu menggunakan baju yang terlalu indah, tapi ketika kita dengan orang dengan menggunakan baju yang biasa saja tapi dia menunjukkan akhlak yang luar biasa, maka keindahan itu akan lahir dengan sendirinya. Masya Allah. Nah, berikutnya kami persilakan Ustadz Riza Muhammad yang nanti akan menjawab. Ada Ibu Nadira ya? Betul, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Indah. Oke, boleh Indang, boleh berdiri Ibu Indang. Baik, sebelum Ibu Indang bertanya ke Ustadz Riza Muhammad, apa yang Ibu bisa ambil hikmah atau ambil sedikit pelajaran dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi mengenai adab dan etika ini, Ibu? Iya, baik, Masya Allah ya, tadi bahwa yang telah disampaikan oleh Ustadz Riza dan Bapak Kiai Sumaryono begitu banyak. Kiai Sumarno Syafi'i, Ibu. Oh iya, Sumaryono Syafi'i. Begitu banyak kami tahu bagaimana cara beradab yang baik dan berakhlak mulia yang baik. Tentunya tadi diberikan contohnya adalah manusia terbaik, terhebat di dunia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Insya Allah. Baik, silakan Ibu, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Iya. Silakan Ibu. Bahwa tema kali ini adalah adab dan akhlak, Ustadz. Nah, apakah antara adab dan akhlak itu ada perbedaan? Ya, apa perbedaan adab dan akhlak? Selanjutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan akhlak yang mulia pada diri seseorang? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kami dari Majlis Talim Islamic Center BSD. Masya Allah, warga sini ya Bu ya. Tangerang Selatan. Baik, terima kasih Ibu Indang. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali Ustadz Riza Muhammad. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik juga, terutama bagi Gen Z sekarang ini Ustadz Riza. Karena banyak sekali anak-anak sekarang yang mungkin ketika berbicara mengenai adab dan juga etika banyak yang kurang pas, kurang baik begitu terhadap orang tua, terhadap guru. Ini gimana Ustadz Riza? Apakah ada perbedaan antara akhlak dengan adab? Kalau di Al-Quran yang disebutkan itu akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa akhlak? Sebab akhlak itu bukan hasil karya manusia, tetapi adalah karya keimanan, ketaatan, ibadah yang ia asah kepada Allah, itu melahirkan akhlak. Tapi kalau adab atau etika itu adalah karya manusia yang bisa dipelajari dan dihasilkan dari ilmu-ilmu kehidupan. Contoh di sekolah dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ya toh? PPKN. Nah, ini lebih kepada adab. Akan menghasilkan adab dan etika. Tetapi umur dari adab itu tidak bisa kuat seperti akhlak, Pak. Makanya di dalam Al-Quran yang disebut itu adalah akhlak. Ahsanul khuluqan, akhlak yang baik. Karena memang akhlak itu bukan budidaya hasil dari manusia dalam menentukan kebaikan-kebaikan, tetapi akhlak itu adalah kekuatan dari keimanan, ketaatan dan ibadah yang ia asah kepada Tuhannya, yang melahirkan sebuah akhlak khuluk, hati yang bersih dan tindak laku yang baik. Dan selamanya akhlak itu akan membuahkan kebaikan. Nah, itu perbedaannya. Kalau adab itu adalah karya manusia yang bisa dibentuk dari sebuah pelajaran dan penanaman. Ini bedanya. Akhlak ini urusannya antara hasil dari ketaatan agama kepada Allah yang diasah, dan itu selamanya. Nah, sekarang bagaimana untuk menjadikan diri kita orang yang berakhlak dan beradab? Sudah jelas keimanan seseorang ditentukan karena akhlaknya. Maka orang yang disebut beriman, dia harus memantaskan diri untuk memperbaiki dirinya dengan akhlak. Dalam sebuah hadis Jawami'ul Kalim, redaksinya pendek, maknanya tajam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kalau dianggap nanti pembicaraan ini menyinggung dan menyakiti orang, lebih baik diam. Nah, di sini kita bisa melihat
Kalau ternyata motivasi-motivasi dari Rasulullah, iman seseorang bagus itu ditentukan dari akhlaknya. Bahkan kita lihat dalam surat Al-Baqarah 82 dan 83. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Siapakah manusia yang dijamin surga? Wa qulu linnasi husna. Orang yang berkata-kata yang baik. Masya Allah. Kalimat-kalimat di Al-Quran banyak memotivasi tentang perbuatan baik. Apalagi harapan-harapan dari Rasulullah tentang nasihatnya. La tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tanajasu, jangan suka menipu kalau berjualan. Wala tabagadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yaba' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan membeli barang yang sudah ditawar oleh saudaramu. Wow. Sampai segitunya etika akhlak. Ada barang kerudung yang sedang disenangi sama temannya, ditawar sama temannya, ibu serobot, ulah buat gue aja, cocok buat gue, lu jelek amat pakai ini ya, nah gitu kan. Itu gak boleh. Artinya apa? Barang yang disuka teman kita ditawar, jangan ditawar ulang. Dia suka mencintainya, pengen dibeli, jangan Anda menyelahnya. Karena apa? Menjaga etika. Segitunya Quran dan hadis memberikan pelajaran tentang pelajaran hati. Tidak boleh mendengki, membenci, iri, menyakiti, mendolimi. Masya Allah. Kalau kita senantiasa berpulang kepada ucapan-ucapan Nabi, nasihat-nasihat Nabi, apa yang dikatakan Quran dan hadis, maka insya Allah kita termotivasi untuk menjadi orang yang baik. Dan yang kedua, keuntungannya menjadi orang yang baik itu akan dicintai. Ya enggak? Seseorang yang baik perilakunya, baik bahasanya, tulus hatinya, bukan karena fulus, tapi tulus hatinya, itu akan mudah dicintai orang, disayangi orang. Sehingga apa? Silaturahim kita baik, semua lancar. Sedang sebaliknya akhlak yang buruk itu akan dibenci oleh orang. Ini motivasi agar apa? Hidup kita senantiasa berakhlak. Intinya adalah akhlak yang baik membuat Allah jatuh cinta padamu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kami persilakan berikutnya Pak Tarjuni ya. Pak Tarjuni untuk boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya, mohon maaf, boleh ditukar tadi Ibu? Tes. Oke. Oke, sudah nyala lagi. Baik, langsung kepada pertanyaan Pak Kiai. Satu hal saya pernah membaca bahwa adab itu sebelum ilmu. Kita banyak orang-orang berilmu di kalangan kita, tetapi adabnya sangat buruk. Nah, bagaimana penjelasannya? Bahwa adab ini harusnya lebih utama ketimbang ilmu. Yang keduanya, kalau kita baca di dalam Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Tadi yang disampaikan Pak Kiai, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Ada dua komponen yang sama, yaitu sama-sama orang yang mulia. Satu mulia dengan ketakwaannya, satu mulia dengan akhlaknya. Bagaimana korelasi antara takwa dan akhlak? Itu saja Pak Kiai. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya Sumarno. Nih, saya boleh duduk apa ke depan anak-anak? Ya udah, karena kalau mau ke depan boleh. Di sini juga boleh kan? Karena saya sudah duduk di sini ya. Iya. Alasannya bisa. Oke, silakan ya. Ya sudah, yang penting terjawab. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, ini jawab pertanyaan yang bagus. Tadi sudah dijelaskan oleh yang menanya, adab dulu baru ilmu. Kalau sudah kita tahu bahwasannya adab dulu baru ilmu, artinya siapa yang menentukan adab seseorang dari kecilnya? Wal madrasatul walad. Yang menentukan adab seseorang itu adalah seorang ibu yang menata bagaimana mengatur karakter, bagaimana yang namanya membentuk jiwa seorang anak adalah ibu. Itu satu. Sebelum dia masuk sekolah itu anak diajarkan dulu oleh ibunya bagaimana cara istinja, bagaimana cara
tidur. Itu kan pembangunan karakter, pembangunan jiwa. Betul kan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan otaknya pintar diisi dengan sains dan teknologi, tapi akhlaknya bobrok. Akhlaknya bejat. Dan kebejatan akhlak, kerusakan moral ketika saat sekarang ini, Masya Allah, sudah betul-betul di luar daripada kemampuan kita. Karena masuk dari berbagai macam unsur. Apalagi di tengah-tengah era globalisasi teknologi, di zaman digitalisasi, maaf, kita baca sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ada doa itu? Karena setannya di dalam diri kita dan ada sama kita. Dan bahkan kita biayai itu setan. Ini setan kan kita biayai sekarang. Kita beliin tuh pulsanya, kita isiin tuh paketnya. Ya, itu membentuk setiap kehidupan kita nih dari sini. Ya kita yang punya filter. Lah kalau anak-anak kita yang nggak punya filter. Dan ini yang harus kita pikirin. Yang kemudian, apa perbedaan antara orang yang bertakwa dan orang yang berakhlak? Orang yang bertakwa pasti berakhlak. Kalau orang berakhlak belum tentu dia bertakwa. Nah, bingung kan? Kenapa orang yang bertakwa pasti dia berakhlak? Hablum minallah wa hablum minanas. Kalau dia sudah takut kepada Allah, dia takut juga kepada yang namanya berhubungan baik juga dengan manusia, dia dikatakan takwa. Sehingga Allah nyatakan bahwa negeri itu Allah akan turunkan keberkahan karena lantaran penduduk itu bertakwa. Yang baik hubungan komunikasinya kepada Allah, akhlaknya baik kepada Allah, dan akhlaknya baik kepada sesama. Coba baca surat Ad-Duha. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Ayat ini singkat tapi singgung bangetnya luar biasa. Yang pertama, kepada orang rendahan fala tanhar, jangan kau hardik. Jangan mudah merendahkan, memandang status sosial ekonomi seseorang. Kebanyakan di tengah masyarakat kita orang ngelihat cuman casing doang. Dandannya cakep. Apalagi pakai perhiasannya banyak ke model ibu-ibu. Wah, itu gelang sampai apa? Selengan. Wah, kelihatannya kayaknya mewah, padahal aksesoris semua. Ya kalau pakai asli coba-coba tengah jalan digarong bisa. Ya kan? Wah, kalau udah ngeliatan dandannya begini, wah orang ini pasti begini, punya prestis segala macam. Begitu ngelihat yang kelihatannya hitam legem, pantat kayak pantat dangdang, mukanya pas-pasan kayak dompet tanggung bulan, pasti walatus sair khodak. Masya Allah, kita kadang-kadang mandangnya juga miris ngelihatnya juga sinis. Siapa itu? Bukan begitu? Penyakit kita tuh, kan? Coba kalau ngelihat orang yang dandannya kayak begitu, jujur aja kita. Tapi kalau yang kelihatan dandannya cakep, orangnya juga cakep, pakai perhiasan, beda nggak pandangan kita? Beda. Sama juga kita begini deh, masuk ke mall sama masuk di pasar malam. Di mall dagang baju, di pasar malam juga dagang. Apa yang membedakan? Tempatnya doang. Padahal bajunya sama-sama juga dari Tanah Abang. Ya kan begitu, ya. Cuma karena di pasarnya tempatnya begini, jadi yang membedakan tempat orang tuh kadang-kadang dibedakan oleh apa? Keadaan. Maka jangan kita terpesona dan jangan kita terkecoh dengan keadaan. Karena itu kalau tadi perbedaannya akhlak dengan orang yang bertakwa, kenapa orang yang berakhlak belum tentu bisa bertakwa? Ada orang yang berperilaku baik tapi nggak beriman kepada Allah. Banyak. Bagaimana kalau mereka berlaku baik tapi nggak beriman kepada Allah? Tetap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladina wa amilus, iman dulu dan berbuat baik. Jadi kalau orang mau bertakwa, dia harus beriman dan berbuat baik. Kalau berbuat baik saja tanpa iman, sama juga orang pakai dasi tapi nggak pakai celana. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Kiai Haji Sumanto Syafi'i atas jawaban yang selalu berasa sekali. Nah, kita masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab. Kami juga akan masih beri kesempatan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku, seperti apa yang dijelaskan Kiai Sumarno Syafi'i, ini sangat erat korelasi dan juga kaitannya ketika seseorang itu memiliki atau memiliki akhlak yang buruk, artinya dipertanyakan tingkat keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Masya Allah. Baik, kami persilakan Pak Ali Akbar untuk bertanya yang nanti langsung dijawab oleh dua guru kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Sumarno Syafi'i, Ustadz Riza Muhammad, mudah-mudahan semua yang hadir mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izin saya mau bertanya, kalau kesal, marah itu kan manusiawi Pak Kiai. Bagaimana pada saat kita kesal dan marah tapi tidak menyakiti orang lain? Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kesal, marah, tapi akhlak dan adab tetap dijaga, begitu maksudnya Pak Ali ya. Silakan Kiai Sumarno Syafi'i untuk menjawab terlebih dahulu. Ustadz Riza dulu deh. Oke, boleh. Silakan Ustadz. Aku dulu ya. Silakan Ustadz. Dalam surat Ali Imran 133, 134 ada tabiat yang disebut uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Orang yang bersegera menuju surganya Allah, ampunannya Allah, itu memiliki tabiat. Salah satu tabiatnya adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi, menahan marah. Berarti sekuat tenaga seseorang memang harus bisa menahan emosinya. Karena kalau tidak ditahan, dampaknya adalah penyakit. Darah tinggi, stroke, kolesterol, diabetes, asam urat, itu hasil dari luapan emosi. Berarti kalimat ini wal kadhiminil ghaidha, menahan emosi adalah menahan amarah untuk dikendalikan. Tapi apakah mungkin manusia tidak marah? Tidak mungkin. Karena manusia ada kalanya dia emosi. Emosi yang dikendalikan dalam artian emosi yang tidak menyakiti. Ketika ada seseorang yang tidak menyenangkan di hadapan kita dan cukup merendahkan kita, kata-katanya menyakiti kita, maka kembalikan kepada surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata-kata yang jahil menyakiti kita, balas dengan ucapan salam dan doa. Masya Allah. Berarti di sini kita harus kontrol kuat nih. Mau emosi, tahan. Agar apa? Tidak bisa menyakiti orang. Mengelola emosi dan mengendalikan emosi berarti mengikuti aturan Ali Imran 134 wal kadhiminal ghaidha, dan itulah yang diinginkan Al-Quran kepada kita, tetap menempatkan emosi pada tempatnya dengan tidak berlebihan dan membangun emosi dengan pengendalian yang wajar agar tidak menimbulkan kerugian. Masya Allah. Insya Allah kalau ini dilakukan semakin baik. Kembali lagi ke takwaan, tingkat ketakwaan dan juga keimanan begitu Ustadz Riza Muhammad ya. Silakan Kiai Haji Sumarno Syafi'i boleh melengkapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ada dua syarat orang bisa tempat kembalinya dia surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Memang yang paling berat bukan kita tahan lapar, tapi tahan nafsu. Kalau lapar, kalau buat kita udah biasa, emang orang susah semua. Udah biasa susah, jadi lapar udah biasa. Tapi kalau udah emosi, Masya Allah tadi dibilang, efek dampak sampingannya secara fisik itu akan lahir. Satu orang yang kurang kuat tahan emosi, Masya Allah, bisa lahir aneka ragam penyakit. Maka Allah nyatakan, wa amma man khafa, orang yang takut. Kepada siapa? Maqama Rabbi, di hadapan Allah. Jadi dia hidup seakan-akan kita hidup ini selalu dilihat oleh Allah. Illam takun tarafa innahu yaro. Maka definisi ihsan itu illam takun tarafa innahu yaro. Walaupun kau tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kepada kita.
Sejauh mana sekarang kita punya pengertian, punya prinsip bahwa kita hidup selalu dipandang, dinilai, dilihat, dan ada kamera yang Allah miliki kepada kita. Ada rokib dan ada atid. Ini rasanya kalau ini berjalan, insya Allah segala satgas aman. Polisi nggak perlu bekerja dan dunia tuh damai. Ya. Cuman kan nggak semudah itu kita mewujudkannya. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Justru ini yang paling berat, musuh kita yang di dalam. Siapa? Inna syaitana lakum adu mubin. Nafsu Allah ciptakan buat manusia supaya manusia produktif. Maka ketika itu dijadi tumpangan oleh siapa? Oleh iblis. Iblis itu jadi penghuni neraka bukan karena bodoh. Iblis itu menjadi penghuni neraka bukan karena mereka adalah tidak sempurna. Iblis itu menjadi penghuni neraka bukan karena mereka itu ada termarginalkan. Cuma satu, apa? Sombong. Sombong. Ketika Allah perintahkan kepada iblis, usjudu li adama fasajjadu ila iblis abawas takbaro. Orang menolak, menentang itu karena merasa dirinya hebat. Karena merasa udah dirinya besar, udah dirinya jadi ustadz, udah dibilang jadi kiai, udah dibilang jadi pejabat, udah merasa dirinya kayak orang kaya, udah merasa dirinya pintar. Ini penyakitnya. Fir'aun itu Allah masukkan ke neraka bukan karena Fir'aun orang susah, enggak. Fir'aun itu Allah cela dalam Al-Quran bukan karena Fir'aun itu bodoh. Dia tuh raja. Raja tuh pinter, punya kekuasaan, punya power. Tapi kenapa dimurka oleh Allah? Karena angkuh dan sombong. Buang dulu tuh sifatnya. Kalau insya Allah tuh kita bisa buang sifat sombong kita, insya Allah kita bisa lawan hawa nafsu kita. Insya ini yang paling besar. Makanya dalam sholat diajarin takbir dulu begitu kita mau niat. Allahu Akbar. Lepaskan dirimu semua. Kita angkat tangan kita dengan isyarat. Semua kita lepaskan. Yang besar punya Allah. Yang besar hanya Allah. Bukan diri kita, bukan jabatan kita, bukan kedudukan kita, bukan harta kita. Harta pun banyak ketika kita mati. Maaf ibu bapak, daleman pun kita nggak pakai. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga guru kita Ustaz Riza Muhammad atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi semakin menambah ketakwaan dan juga keimanan kita. Sehingga ini bisa kita implementasikan untuk kesempurnaan akhlak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Akhlak terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat surat 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Dilarang satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Sebab bisa jadi kelompok yang diolok-olok lebih baik daripada kelompok yang mengolok-olok. Dilarang perempuan yang satu mengolok-olok perempuan yang lain. Sebab bisa jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Jangan saling mencaci maki. Jangan menyebut panggilan buruk untuk saudaramu setelah engkau beriman. Seburuk-buruk panggilan adalah ketika ia beriman tapi mengeluarkan panggilan-panggilan yang menyakitkan untuk saudaranya. Maka apabila ini terus dilakukan, tergolong orang yang zalim untuk segera bertobat di hadapan Allah. Maka jadilah manusia yang berakhlak, yang senantiasa mensucikan hatinya untuk memperkuat ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Hasil dari keimanan dan ketaatan yang tulus akan melahirkan akhlak yang baik kepada sesama manusia.
Baik, Masya Allah, terima kasih kesimpulan yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Ustadz Riza Muhammad. Nah, di saat ini sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Dan pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini pemirsa dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, para jamaah yang berbahagia, mari kita tutup acara pengajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nur hidayahnya, agar Allah sempurnakan ibadah kita, Allah melembutkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperbaiki akhlak kita, dan Allah terima amal ibadah kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal qi ajmaina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.